Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi anugerah sehat walafiat. Dan yang paling penting anugerah kebahagiaan. Karena kita ini di jalan bahagia, harus selalu bahagia. Moto kita, bahagia adalah hak segala bangsa. Sahabat, bahagia dimanapun berada. Hari ini saya mau sharing kisah seorang anak muda. Jadi kalau kita ngobrol, kita ngomong, kita diskusi terkait anak muda, biasanya nggak lepas dari perkara-perkara yang berbau jodoh. Karena anak muda itu pencari jodoh. Tapi entah di mana jodohnya kan. Kadang-kadang nyari sana nyari sini, tahu-tahu jodohnya di samping rumah. Ya itulah anak muda ya. Jadi ini kisah anak muda yang luar biasa. Dia anak muda yang waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Jadi belajar terus kerjaannya. Ini nggak pernah kenal dengan namanya cinta, perempuan, dan kayaknya nggak pernah kepikiran gimana jodohnya nanti. Yang ada di pikiran dia ngapalin hadis, ngapal Al-Quran, kemudian menguasai ilmu fikih. Oh ini anak muda luar biasa ini. Jadi anak muda ini mesantren, ya, beres dari mesantren dia pulang ke rumah. Berhubung rumahnya jauh dan masanya bukan masa kini, tapi masa lampau ini. Jadi belum ada tukang ojek. Nggak bisa dia nyewa Grab atau Gojek, nggak ada ya. Jadi dia harus jalan kaki. Jadi pulanglah si anak muda ini dari rumah gurunya ke rumahnya, jalan kaki. Perjalanannya jauh ya, puluhan kilometer. Di tengah jalan si anak muda ini merasa haus dan lapar. Perjalanan jauh, lebih dari 1 jam. Ketika tengah hari, matahari menyengat panas, kerongkongan ini udah kering dan hausnya luar biasa. Dia melihat ada sebuah apel. Dia melihat, ada buah apel nih. Waduh, subhanallah, anugerah dari Allah nih kayaknya nih, rezeki. Ya kalau kata kita rizqun minallah, rezeki anak soleh mungkin. Akhirnya diambil itu apel, kemudian dimakanlah oleh dia. Ya namanya di jalan kan, ada apel di jalan ya dimakan sama dia. Setelah dimakan, kenyang dia, hausnya hilang juga karena apel itu mengandung air. Baru sadar, nggak mungkin ada buah apel di sini kalau nggak ada yang memiliki. Nggak mungkin ada buah apel kalau nggak ada pohonnya. Dan pohon itu pasti ada yang memiliki. Astagfirullahaladzim. Beristighfar dia. Saya berbuat dosa. Saya sudah mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bahkan saya sudah makan makanan yang haram. Dia udah belajar. Dari gurunya ada hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang makan makanan haram, maka neraka lebih berhak buat dia. Subhanallah, ngeri dia, menggigil dia, takut dia. Akhirnya dia cari siapa pemilik buah apel ini. Ketika dia jalan, dia melihat sekitar 100 meter nggak jauh dari diketemukannya buah apel itu ada pohon apel. Maka dia berjalan ke sana. Kebetulan ada seorang laki-laki tua di sana. Si anak muda otomatis langsung dia cium tangan, Pak. Mohon maaf. Kalau bahasa Sundanya hampura pisan. Mohon maaf. Loh, kenapa dek? Mohon maaf ke saya. Saya nggak kenal adek dan baru ketemu sekarang. Tadi saya makan buah apel yang jatuh dari pohon ini. Saya mohon maaf, Pak. Kata si bapak, nggak ada maaf bagimu. Wah, bengong juga dia. Kenapa Pak, kok nggak ada maaf bagimu? Ya karena pohonnya bukan pohon saya. Ngapain saya ngasih maaf? Yang berhak ngasih maaf adalah orang yang memiliki pohon ini. Oh, baru paham dia, baru ngerti dia.
Siapa Pak pemiliknya? Pemiliknya seorang saudagar, tinggalnya di kota besar. Dari sini jaraknya lumayan jauh. Katakanlah dari Lewiliang nih, kebunnya ada di Lewiliang nih, kebun apelnya. Yang punyanya itu tinggal di mana tinggalnya? Di Depok. Jauh nih. Jadi harus jalan kaki dong. Iya, harus jalan kaki. Nyari lagi dia. Demi menghalalkan apa yang sudah dimakan. Karena dia yakin apa yang dia makan tadi adalah bukan haknya dan ini haram. Maka dia berangkat jalan ke kota tempat si saudagar tadi, orang kaya, pemilik pohon apel dan buahnya tadi. Rumahnya luar biasa besar, halamannya luas. Dia menguluk salam masuk, kemudian dibukakan oleh seorang bapak. Kata si bapak, "Dek, ada apa, Dek?" "Mohon maaf, Pak, saya tadi tidak sengaja ngambil apel. Ternyata apel itu dari pohon yang ada di kebun Bapak." "Adik dari mana?" "Saya dari sini." "Loh, kan jauh tempatnya." "Iya." "Kenapa kok hanya dengan satu apel adik jalan jauh ke tempat saya?" Kata si bapak, "Karena saya tidak mau di dalam perut saya ada makanan yang haram. Ini bukan hak saya, maka saya harus minta halal. Tujuan saya ke sini minta halal ke Bapak." Ada si bapak, diem bapaknya. Seolah dia mikir sesuatu. "Saya bisa ngasih maaf, tapi dengan syarat." "Adek siap dengan syaratnya?" "Apapun syaratnya, saya siap, Pak. Saya mengaku salah, saya yang berbuat salah, maka saya harus bertanggung jawab. Apapun konsekuensinya saya siap." Nah, ini luar biasa nih. Anak muda harus kayak gini nih, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Akhirnya kata si bapak, "Syaratnya adek harus nikah dengan anak saya." Alhamdulillah, luar biasa. Jadi nggak disangka, kirain dia itu syaratnya ini harus macul misalkan 1 hektar atau syaratnya harus manggul misalkan 10 kilo misalkan bolak-balik antara Jakarta Bogor misalkan. Nah, ini ternyata syaratnya luar biasa. Nggak pernah diduga, nggak pernah disangka, ternyata syaratnya harus nikah dengan anak saya. Subhanallah, bahagianya luar biasa dia. Senangnya luar biasa. Tapi, kata si bapak, anak saya ini buta. Anak saya ini tuli. Dan anak saya lumpuh. Si anak muda langsung leles. Lemes dia. Ya Allah, nasib. Gara-gara buah apel satu harus berjodoh dengan perempuan yang buta, yang tuli, yang lumpuh. Yang tadinya alhamdulillah jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, nasib. Tapi udah kepalang. Dan dia udah istiqomah dengan niat dia bahwasanya ingin menghalalkan apa yang haram, meminta maaf kepada si bapak yang mempunyai apel. Maka dia katakan, "Ya, kalau udah seperti itu adanya, saya terima, Pak. Ini mungkin sudah takdir buat saya. Saya ikhlas, saya ridho." Kata si bapak, "Hari ini juga kita laksanakan ijab kabul." Ya. Jadi langsung hari itu juga langsung dinikahkan. Karena kalau laki-laki kan nggak perlu ada wali. Yang perlu ada wali adalah perempuan. Saya walinya langsung. Nanti dia manggil seseorang untuk menjadi saksi. Ada 2 orang laki-laki jadi saksi. Nah, langsung dinikahkan. Saya nikahkan. Nah, ini harus hafal nih anak muda nih. Jadi ini naskah yang wajib dihafalkan nih. Kenapa? Karena kalau nggak hafal nggak mungkin punya istri. Syaratnya kan ini, ankahtuka wajawaztuka binti. Namanya siapa bimahrin apa, langsung kobil tuh nikah wa tazwijah bimahrin ini. Udah selesai, beres. Masih lemes si anak muda ini. Iya.
Ya namanya manusia, sesoleh-solehnya orang, sebaik-baiknya orang masih punya hati nurani. Padahal anak muda ini ganteng, ya padahal anak muda ini pinter, ya masih keren dan umurnya juga 20-an. Pokoknya kalau mau nyari dia dapat yang luar biasa lah. Ini ya Allah nasib gara-gara apel loh. Dapatnya yang buta, yang tuli sama yang lumpuh. Akhirnya setelah selesai akad nikah, si pemuda ini dipersilahkan untuk bertemu dengan istrinya. Udah bukan calon lagi, udah jadi istri kan, udah akad nikah. Masuklah dia ke kamar dia. Si bapak ini nunggu di luar. Apa yang terjadi? Terdengar teriakan. Astagfirullahaladzim. Langsung si laki-laki tadi, si pemuda nih lari dia. Lari. Si bapak ini bingung, loh ini kenapa ini kok lari ini? Dikejar. Dan nggak mungkin kan yang perempuan lari kan? Ya kalau misalkan istrinya lari ngejar nanti kayak film India. Ada lagunya nanti. Nah, ini yang ngejar bapaknya. Jadi yang perempuan tuh tetap diam di kamarnya. Ketika si laki-laki ini yang suaminya lari, dikejar sama mertuanya tadi. Namanya Sabit. Namanya Sabit. Sini. Dia lari, dia ketakutan dia. Seolah-olah si Sabit ini, anak muda ini nih yang namanya Sabit itu ngelihat hantu. Iya. Kayak gimana kira-kira ini istri dia ini? Ya buta, ya tuli, ya lumpuh. Akhirnya dikejar sama si mertua tadi, si bapak yang orang kaya tadi, kemudian diajak kembali dan duduk mereka ngobrol. Kenapa kok kamu lari? Sambil terengah-engah dia bilang, bapak pendusta, bapak penipu. Saya tidak rela ditipu. Meskipun saya orang seperti ini, meskipun saya punya dosa makan satu buah apel, tapi saya nggak mau ditipu. Loh, maksudnya apa? Kata bapak, saya akan dinikahkan dengan anak bapak yang buta, yang tuli, dan yang lumpuh. Ketika saya masuk ke kamar, saya otomatis menguluk salam karena sudah terbiasa. Saya diajarkan oleh guru saya masuk ke sebuah ruangan nguluk salam. Ketika saya bilang assalamualaikum, ada yang menjawab waalaikumsalam. Loh, kok dijawab? Berarti dia nggak tuli dong. Berarti dia ngedenger. Kemudian anak bapak yang kata bapak itu lumpuh, dia berdiri menghampiri saya dan mengambil tangan saya, mencium tangan saya. Oh, berarti dia nggak lumpuh. Dan ketika dia ngambil tangan saya, dia ngelihat, berarti dia nggak buta. Maka saya lari, Pak. Saya nggak mau, dia bukan istri saya. Perjanjiannya, MOU-nya, saya nikah dengan anak yang buta, yang tuli, yang lumpuh. Maka saya nggak mau, itu bukan istri saya. Bapak bohong kepada saya. Wah, kalau Koko gimana kira-kira? Ya alhamdulillah, terus alhamdulillah. Kalau Irwan untung, waduh, ya Allah, rezeki nomplok ini. Ini nih anak muda yang aneh ini, ya, yang unik, yang luar biasa ini. Ya malah dia nggak mau, dia seolah-olah melihat ada hantu, lari dia. Kemudian kata si bapak, dengan senyum dia menepuk pundak si Sabit tadi, anak muda yang bernama Sabit. Sabit, anak saya buta. Kenapa? Karena semenjak dia kecil, dia balik sampai sekarang nggak pernah melihat hal-hal yang haram. Matanya itu nggak pernah ya digunakan untuk hal-hal yang haram. Dia nggak pernah ngelihat laki-laki, nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu yang pertama, maka matanya buta dari hal-hal yang haram. Kupingnya itu dia tuli. Kenapa? Karena nggak pernah ngegosip dan mendengar gosip. Nggak pernah ngedengar dia gosip apa gosip, nggak pernah. Dia selalu istiqomah, yang didengarkan apa? Al-Quran. Yang didengarkan adalah hadis. Setiap hari dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan lumpuhnya kenapa? Gak pernah sekalipun dia keluar rumah tanpa ditemani oleh mahramnya, oleh orang tuanya. Maka anak saya itu buta, tuli, dan lumpuh. Oh subhanallah. Luar biasa.
Suaminya anak muda yang bernama Sabit ini luar biasa. Gara-gara satu apel dia lari, dia cari untuk menghalalkannya. Dan dapat istri yang luar biasa, yang betul-betul menjaga izzah, kehormatannya luar biasa. Dan mereka nikah. Ini luar biasa. Laki-laki yang soleh ketemu dengan perempuan yang solihah. Punya keturunan kayak gimana kira-kira? Keturunannya yang luar biasa. Beliau berdua punya putra namanya Nu'man bin Thabit, yang lebih populer terkenal dengan nama Abu Hanifah. Jadi ini kisah dari ayahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah satu imam madhab yang 4 ya. Beliau yang paling tua, yang paling sepuh. Ini luar biasa sahabat semuanya ya. Yang nyari jodoh, yang belum dapat jodoh, segeralah memperbaiki diri supaya mendapat jodoh yang baik. Kenapa? Kata Allah, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Mudah-mudahan semuanya mendapat jodoh yang terbaik. Ya. Kalau mau dipilih, mau pilih mana? Yang jelek tapi solihah, ya. Yang cantik tapi badung. Milih mana? Ini bukan pilihan. Saya nggak suka dengan pilihan seperti itu. Kalau saya ngasih pilihan seperti ini, mau milih mana? Yang jelek tapi badung, ya. Yang cantik tapi solihah. Milih mana? Ini pilihan yang terbaik ini. Kok milih mana kok? Nggak usah pusing lagi kan. Ya, tambah kaya. Oh, anak presiden. Pinter juga, luar biasa. Maka kata ulama-ulama kita semuanya ya, bahwasanya dinikahkan perempuan itu dengan ya karena hartanya bimaliha, ya kemudian karena kecantikannya bijamaliha, kemudian juga karena nasabnya, keturunannya binasabiha, dan terakhir karena diniha, karena agamanya. Mudah-mudahan dapat semuanya insyaallah ya. Demikian kisah dari Thabit, ayahnya Imam Abu Hanifah, seorang pemuda yang luar biasa yang mendapatkan istri solihah dan anaknya, keturunannya menjadi seorang imam madhab yang luar biasa. Salam bahagia dan selalu bahagia. Jangan lupa, kalau ini bermanfaat, share. Kalau ini bermanfaat, like. Kalau ini bermanfaat, subscribe lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.